Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video ketiga ini, insyaallah saya akan menyampaikan tentang ilmu fikih sunanul wudu atau sunnah-sunnahnya wudu. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya wudu, saya akan mengajak sahabat sekalian untuk bersama-sama membaca di sebuah kitab yang bernama Al-Yaqutun Nafis. InsyaAllah nanti setelah kita membaca kitab bersama-sama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang tujuan yang telah kita baca tadi. Untuk muqaddimah dan untuk i'tidar dari saya cukupkan di video pertama saja supaya tidak terlalu banyak menyita waktu. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum kita mulai mengaji kitab ini, maka kita bersama-sama membaca dulu Fatihah satu kali yang kita hadarahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, para malaikat, para ulama, para aulia, wabil khusus pengarang kitab ini As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dan putra beliau Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tidak lupa untuk guru-guru kita, muslimin muslimat, semoga dengan Fatihah ini ilmu kita semakin bermanfaat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i ari ieu eta hiji fasal tetep dinamartelakeun pirang-pirang sunnahna wudu. Artinya di fasal ini pengarang kitab mau menyampaikan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sunanul wudu'i ari pirang-pirang sunnahna wudu iku kasiratun seueur. Sunnah wudu itu sangat banyak. Minha iku tetap setengah saking sunanil wudu as-siwaku ari nyusur. Artinya sebagian daripada sunnah wudu itu yang pertama adalah bersiwak, nyusur. Nanti dalam penjelasan akan saya contohkan bersiwak. Wat tasmiyatu jeung nomor kedua maca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sunnahnya wudu itu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berwudu. Wa ghuslul kaffaini sareng ngumbah dampal tangan dua. Kemudian yang ketiga membasuh telapak tangan dua, kedua telapak tangan. Wal madmadatu jeung nomor kaopat kekemu. Yang keempat berkumur, memasukkan air ke mulut. Wal istinsyaku jeung nomor kalimana istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung sebelum kita berwudu untuk membersihkan hidung kita. Wa tathlisu jeung nomor kagenapna tilu kali, artinya membasuh anggota wudu kita 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, seterusnya. Wa mashu jami'ir ra'si jeung nomor katujuh ngusap sadayana sirah, mengusap seluruh kepala. Itu sunnah yang ketujuh dalam berwudu. Wa mashul uzunaini jeung nomor kadalapan ngusap cepil dua, mengusap kedua telinga ketika berwudu. Wa takhlilu asabi'il yadaini jeung nomor kasalapan nyela-nyela pirang-pirang ramot tangan dua, artinya nyela-nyela jari-jari kedua tangan kita dengan cara
jari tangan yang kanan atau yang kiri dimasukkan, dimasukkan, dicorokkan, itu namanya takhlil. Warijlaini sarang nyela-nyela pirang-pirang ramo sikil 2. Artinya nyela-nyela jari-jari kedua kaki. Caranya nanti dengan menggunakan kelingking tangan kiri dan dimulai dengan membersihkan jari-jari sebelah kaki kanan dari kelingking kaki kanan sampai nanti berakhir di kelingking kaki kiri. Wal mualatu jeung nomor ka-10 tuluy-tuluy berturut-turut. Wat tayamunu dan nomor yang 11 adalah tayamun, ngaheulakeun anu palih katuhu, mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan ketika kita membasuh tangan dan basuh kaki. Wa itulatul ghurrati jeung manjangkeun caangna pamenteun. Artinya ketika kita membasuh wajah, maka hendaknya kita basuh wajah melebihi batas yang ditentukan. Umpama batas wajah itu adalah dari atasnya dari mulai tumbuh rambut sampai aksal halki, aksal dakani, katong-katong nagado. Dari pinggir, dari mulut keling sampai ke telinga, maka ketika kita membasuh wajah hendaknya melebihi semua itu. Itu namanya itolatul ghurrah. Wa tahjilu jeung manjang-manjang caangna tangan 2, sarang kaki 2. Artinya ketika kita membasuh tangan 2, ketika kita membasuh kaki 2, maka kita hendaknya membasuh tangan dan basuh kaki melebihi batas yang sudah ditentukan. Misal, yang wajib adalah membasuh tangan itu sampai ke sikut, maka hendaknya kita basuh tangan di atas sikut. Itu namanya tahjil. Wa dzikru jeung nomor ka-14 maca zikir ba'dahu dina saparantosna wudu. Artinya yang ke-14 setelah kita berwudu maka hendaknya kita membaca zikir setelah berwudu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti saya akan jelaskan secara singkat tentang murad atau tujuan daripada kajian yang kita baca masalah sunanul wudu. Maka sahabat, insya Allah saya akan jelaskan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Yang saya hormati, jadi di kajian video ketiga ini kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sunanul wudu'i kathiratun. Sunnah wudu itu sangat banyak, diterangkan oleh pengarang kitab ini. Minha as-siwaku. Pertama daripada sunnah wudu adalah bersiwak seperti ini. Jadi kita kalau ada menggunakan kayu seperti ini, kayu arok namanya. Kalau tidak ada boleh menggunakan sikat gigi atau menggunakan kain baju kita boleh, mangga. Kalau menggunakan kayu arok, memegangnya begini, kita masukkan ke mulut kita dan berniat. Aku berniat menyusur sunnah karena Allah, gitu. Sini kemudian ke tengah. Itu namanya siwak. Ini kayu arok namanya, harganya murah, hanya sekitar 10 ribuan untuk satu jengkal kayu arok ini. Jadi pertama kita bersiwak. Kalau tidak ada seperti ini, kita bisa menggunakan sikat gigi dengan diniati kita bersiwak, atau kita menggunakan handuk atau baju kita, itu bisa. Aku berniat bersiwak sunnah karena Allah. Itu dilakukan sebelum kita berwudu. Yang kedua, watasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berwudu hendaknya kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita lupa di awal? Maka disunnahkan di tengah-tengah kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Seperti itu caranya. Umpama kita berwudu tergesa-gesa, kita lupa tidak baca bismillah. Ketika kita mengumbah tangan, kita ingat tadi tidak baca bismillah, maka tetap disunatkan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu, atau hanya bismillahirrahmanirrahim saja, mangga, tidak apa-apa. Kemudian wa ghuslul kaffaini, dan membasuh, yang ketiga membasuh 2 telapak tangan. Sebelum wudu kita basuh dulu telapak tangan kita, kalau yakin di sini tidak ada najis. Kalau ada najis, itu hukumnya wajib membasuhnya. Kalau tidak ada najis, itu hukumnya sunnah. Basuh dulu telapak tangan kita.
Kemudian wal madmadatu, dan yang keempat adalah berkumur. Yang kelima wal istinsyaku, dan nyingsrip cai, memasukkan air ke hidung kita. Itu caranya boleh begini, kita ambil air satu sidukan tangan, kita masukkan ke mulut kita untuk berkumur. Kemudian kita ludahkan lagi. Kita ambil lagi, kita ludahkan lagi. Ambil, ludahkan sebanyak 3 kali. Atau yang lebih afdal begini caranya, kita ambil satu siduk, kemudian kita berkumur. Setelah itu kita ludahkan, ada sisa air sedikit kita masukkan ke hidung untuk istinsyak. Nanti kita sing-singkan begitu. Ambil lagi, kemelutkan setengahnya, kemudian ludahkan, nanti kita setengahnya lagi untuk ke hidung kita. Boleh seperti itu. Jadi boleh kemulut dulu, kumur dulu sampai 3 kali, nanti kita 3 kali lagi ke hidung kita. Atau yang lebih praktis, ambil satu siduk, setengahnya untuk ke mulut kita, setengahnya untuk ke hidung kita. Itu cara madmadah dan istinsyak. Kemudian wataslisu, dan sunnah wudu yang keenam adalah 3 kali. Artinya begini, ketika kita membasuh wajah, setelah yakin di basuhan pertama ini sudah rata semua, sudah terkumbah, terbasuh semua, maka tambah lagi 2. Seperti itu. Nah, itu taslis namanya. Atau kita membasuh tangan. Setelah kita yakin tangan sudah lantis, sudah semuanya terbasuh, maka tambah lagi 2, sehingga menjadi 3. Adapun umpama dengan basuhan pertama ini wajah belum lantis semua, belum terbasuh semua, maka basuh dulu sampai benar-benar wajah terbasuh semuanya. Kita tambah lagi 2. Itu sehingga menjadi 3 basuhan. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan yang ketujuh mengusap seluruh kepala. Jadi seperti yang kita kaji di video pertama, bahwa mengasup sebagian kulit kepala atau sebagian rambut itu hukumnya wajib, termasuk fardhunya wudu. Adapun untuk mengusap seluruhnya itu hukumnya adalah sunnah. Yang terbaik begini caranya, kita masukkan ini ibu jari dan telunjuk, masukkan ke air semuanya, tempelkan ke sini, nanti sapukan ke kepala kita dan kembalikan lagi. Gitu. Itu cara mengusap kepala yang lebih sempurna seperti itu. Kemudian wa mashul udhunaini, sarang mengusap dan mengusap telinga 2. Caranya begini, ini ibu jari dan telunjuk masukkan ke air, kemudian bagian telunjuk kita digunakan untuk membersihkan dalamnya telinga, dan bagian ibu jari kita digunakan untuk bersih di luar telinga. Seperti ini caranya. Ambil lagi, seperti itu, ambil lagi. Ini caranya. Itu mashul udhunain, mengusap telinga 2, hukumnya sunnah. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari kedua telapak kedua tangan. Misalnya tasbik, bisa diginikan, bisa, boleh, atau begini. Nah, ketika kita berwudu, pas bagian kita membasuh tangan, maka hendaknya ini. Itu namanya takhlil. Tasbik di kapurancang atau begini, mangga. Yang penting kita membersihkan sela-sela di antara jari-jari. Kemudian warijlaini, dan nyela-nyela jari-jari kaki 2. Mohon maaf sahabat, bahasa Indonesia nyela-nyela saya kurang begitu paham. Yang penting nyela-nyela itu ya membersihkanlah antara sela-sela, seperti itu. Caranya diterangkan di dalam kitab ini, yaitu fabi ayyabda'a bi khinsir yadihi al-yusra min asfaril jilaini. Gunakanlah kelingking tangan yang sebelah kiri dipakai untuk menyela-nyela jari-jari kaki, dimulai daripada jari kaki yang sebelah kanan, nanti berakhir di jari kaki yang sebelah kiri. Itu caranya takhlili asabi'ir rijlain, nyela-nyela jari-jari kedua kaki. Wal mualatu, dan yang ke-10 itu mualah, berturut-turut. Seperti wudu kita, setelah kita membasuh wajah, sebelum ini kering, kita langsung ke kedua tangan. Setelah tangan, kita langsung ke mengusap kepala. Itu namanya mualah. Tului, hukumnya sunnah.
Wattayamunu, dan yang ke-10 adalah mendahulukan membasuh yang sebelah kanan, aifil yadaini warjilain. Artinya ketika kita membasuh tangan pas wudu, maka hendaknya dahulukan tangan yang sebelah kanan dan nanti diakhirkan tangan yang sebelah kiri. Itu namanya tayamun. Begitu juga ketika kita membasuh kaki, dahulukan kaki yang sebelah kanan dan akhirkan kaki yang sebelah kiri. Hukumnya sunnah. Jadi umpama kalau ada orang berwudu, tiba-tiba dia mendahulukan yang kiri dulu, itu pun sah saja wudunya, cuma dia tidak melaksanakan sunnahnya wudu. Selanjutnya wa itolatul ghurrati, jeung manjangkeun cahayana pamunteun. Artinya ketika kita membasuh wajah, kita sudah terangkan dalam video pertama, batas wajah itu mimmana bitisari rosi, dari mulai tumbuhnya rambut di kepala di sini. Nah, ila muntahadzaqani, sampai dagu bagian dalam di sini. Kemudian minal uzunain ilal uzunain, dari telinga yang kanan sampai telinga yang kiri. Maka pas kita berwudu hendak melebihi semua itu. Itu namanya itolatul ghurrah, memanjangkan cahaya wajah, dikarenakan nanti ada satu keterangan bahwasanya umat baginda Muhammad SAW wajahnya akan bercahaya min asaril wudu, daripada bekas air wudunya, seperti itu. Kemudian watahjilu, jeung manjangkeun caangna cahaya panangan jeung cahaya sikil. Artinya ketika kita membasuh tangan dua, membasuh kaki dua, hendaknya melebihi batas yang sudah ditentukan. Umpama batas tangan itu daripada sini sampai mirfaqain, sikut, maka hendaknya kita berwudu membasuh tangan melebihi sampai ini. Itu namanya tahjil. Atau ketika kita membasuh kaki, cukuplah kita masuk kaki ma'al ka'bain, sampai ke mata kaki, maka hendaknya kita basuh lebih daripada itu sampai betis kita umpama, itu pun namanya tahjil, seperti itu. Wadzikru, nomor ke-14, yang ke-14 membaca zikir, membaca doa ba'dahu, setelah kita berwudu. Ada satu keterangan sahabat YouTube di dalam sebuah kitab yang bernama I'anatut Talibin, ada di juz pertama di halaman 54, hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang setelah wudu membaca zikir ini, maka futihat lahu abwabul jannah, untuk orang tersebut akan dibukakan pintu-pintu surga as-samaniyah, yang 8. Kemudian yadkhulu min ayyiha syaa, dia dipersilahkan, dia diizinkan untuk masuk ke pintu surga tadi dari mana saja dia mau. Berarti zikir ini sangat besar sekali faidahnya, sangat besar sekali pahalanya. Untuk itu, semoga sahabat kita semua dapat taufik dari Allah agar bisa membaca zikir ini setiap kita selesai berwudu. Karena jaminannya Rasulullah SAW bersabda, siapa orang setelah berwudu membaca zikir ini, maka akan dibukakan untuk orang tersebut 8 pintu surga. Dari mana saja dia mau, dia diizinkan untuk masuk ke surga semuanya dia. Subhanallah, sangat besar sekali faidahnya. Doanya seperti ini, maka disimak, insya Allah nanti ditulis. Caranya biayyakula wahwa, biayyakula, dia membaca sambil menghadap ke kiblat. Baca zikir ini dengan menghadap ke kiblat. Rafi'an basarahu ilas sama, sementara mata kita pandangkan ke langit. Menghadap kiblat, mata pandangkan ke langit seperti ini. Kemudian kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu zikir atau doa yang dibaca setelah kita selesai berwudu. Bagi sahabat yang ingin tahu arti daripada zikir ini, maka asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang hak untuk disembah, wahdahu halihi Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya baginda Muhammad itu adalah abidnya Allah dan utusan Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah, semoga engkau jadikan aku minat tawwabina, daripada golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan semoga engkau jadikan aku daripada golongan orang-orang yang bersuci. Subhanaka Allahumma, maha suci zatmu wahidat Allah. Wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah menambah rahmat ta'zim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga semoga rahmat terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan keselamatan pun semoga terlimpah keharibaan junjungan Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Itu arti daripada doa wudu yang disunnahkan kita baca setelah berwudu. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk kajian sunnah wudu di video ketiga ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada sabkul lisan, terpeleset lisan daripada ucapan saya. Semoga Allah maafkan kita semua, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Bila sahabat menyimak kajian video ini, semoga sahabat semua termasuk orang-orang yang hidup dalam mencari ilmu. Karena ada satu jaminan, orang yang wafat ketika mencari ilmu, maka dia akan mendapat titel maut syahid. Maut syahid keuntungannya, rufi'a anhu adzabul qabri. Orang tersebut akan dihilangkan azab kuburnya. Artinya di kubur tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dikubur sudah diselamatkan oleh Allah, kesananya insyaallah akan semakin mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat bila tidak ingin ketinggalan daripada kajian-kajian ini, maka bisa di-subscribe, kemudian tekan loncengnya. Nanti akan ada notifikasi bila ada video baru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.